Harga di online sama di offline itu beda. Sampai-sampai kalian itu ya takut gitu ya, tempat kalian itu si harga barangnya itu naktor harga online. Itu nggak mungkin gitu ya. Kalau menurut saya sih ada kota yang menaktor harga jualan di online. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak kurang apapun, rezekinya lancar, barangkali apa yang diinginkan, cita-cita impian hayalannya terkabul. Video kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman usaha jualan offline. Jangan takut sama harga di online. Ya promo dan banyak banget gitu ya orang-orang yang tertarik gitu ya usaha terutama di bidang kosmetik. Tetapi mereka itu ya sebelum melangkah banyak ketakutannya, terutama dari harga gitu ya. Tahulah gitu ya, harga di online itu murah ya, hingga orang-orang itu ya banyak gitu ya ketakutannya. Takut jualan tidak laku, takut jualan kemahalan, dan sedangkan di online itu harganya pada murah. Ada juga gitu ya orang-orang tuh ketakutan, takutnya ya si pembeli naktor harga jual sama di online. Banyak ketakutan yang lainnya. Emang sih kalau melihat harga-harga di online itu menggiurkan, bukan hanya untuk si pembeli, buat si penjual juga ya menggiurkan. Bahkan harga grosiran bahkan lebih rendah dari harga di distributor ya, karena kebanyakan yang jualan online itu ya toko grosiran, supplier, dan distributor juga jualan. Tapi ya paling anehnya kok mereka jual harga di online murah gitu ya, sedangkan harga di offline ya mahal. Sedangkan jualan di online mereka itu diecer ya, satu juga udah dapet harga grosiran ya, beda sama jualan offline ya. Toko grosiran gak mungkin lah gitu ya, kalau beli offline beli satu pasti harganya tidak grosiran. Tapi anehnya itu kalau di online ya mereka itu grosiran. Sedangkan jualan di online itu ada biaya penanganannya, sedangkan yang beli cuma satu barang, satu atau dua atau tiga. Tetapi sih kalau ada orang yang belanja buat jualin lagi pastinya banyak. Tapi kalau ada yang belanja offline ya mereka ya untuk menaktor harga grosiran itu ya minimal beli 3. Kalau beli di online harga satuan juga boleh. Kalau dipikir-pikir gitu ya, sekarang tuh parah banget gitu ya, mereka yang jualan di online sampai si harga barang itu ya rendah. Kalau dipikir-pikir sih kalau jualan online itu seperti pengen menggepak gitu ya jualan offline. Tetapi sih kalau menurut saya sih tidak ngaruh, karena tidak semua orang ya mereka tuh tahu gitu ya sama harga-harga di online, dan tidak semua orang juga mereka itu ya suka belanja online. Jarang juga gitu ya kalau di toko saya sih orang yang naktor harga gitu ya, selalu banding-bandingkan dengan online. Ada, tetapi sih jarang. Kalau saya sih lebih masa bodoh. Masa saya jualan harga modalnya bahkan bisa lebih dari modalnya. Contohnya Scarlett ya, saya jual 65 gitu ya, tetapi terkadang sih orang-orang yang udah tahu harga di online tahulah gitu ya harga Scarlett di online itu berapa gitu ya, 55 gitu ya. Kadang orang suka ada gitu yang naktor harga 55. Kalau saya masih di online ya, harga di offline. Ada juga gitu ya orang yang tahu gitu ya
harga di online. Mereka sih memilih belanja di offline ya, walaupun harganya beda gitu ya, sama di online sama di offline. Terutama di kosmetik gitu ya. Kalau di kosmetik itu yang selalu saya bilang itu serem. Orang-orang sih pada kapok gitu ya. Banyak barang-barang yang murah, tergiur barang murah, ternyata barangnya KW. Tetapi sih inginnya tuh ya si calon pembeli itu ya, mereka tuh pengen beli produk di online itu ada gitu ya di offline. Tetapi kan di offline sih jarang-jarang juga gitu ya toko kosmetik jualan produk-produk yang lagi viral, yang lagi laku, yang di online itu. Makanya yang selalu bilang itu jualan kosmetik itu jangan itu aja, jualan produk-produk online juga, asalkan yang lagi viral, yang lagi ngehit, yang lagi banyak dicari sama si pembeli itu bagus gitu ya, jual. Harus pinter-pinter juga gitu ya dalam jualan kalian itu. Kalian yang ingin jualan gitu, ayo jangan mikirin aneh-aneh ya, mikirinnya harus ke depan dan semangat ya, karena harga di online sama di offline itu beda dan mereka sih mempunyai penempatan tersendirinya. Sampai-sampai kalian itu ya takut gitu ya, tempat kalian itu si harga barangnya itu naktor harga online, itu nggak mungkin gitu ya. Kalau menurut saya sih ada kota yang menaktor harga jualan di online. Contohnya saya buka toko di Jakarta, nggak ada kok gitu ya, jarang kok orang yang menaktor harga di online. Kita masing-masing aja gitu ya. Dan contohnya supermarket gitu ya, yang selalu berderetan, selalu berdua itu, dia jual beda sama toko kosmetik. Mereka aman-aman aja, mereka nggak mempedulikan harga di online harga sekian. Kenapa kalian tidak? Kalau kalian sebelum melangkah ya sudah mempunyai pikiran gitu, nggak bakalan bener dan gitu ya usahanya. Seharusnya kalian itu memikirkan semangat. Cukup sekian berbagi cerita pengalaman usaha kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.